Dalam pengadaan bansos sembako COVID-19 di Jabodetabek tahun 2020, grup usaha Herman Heri sebenarnya kecipratan pengadaan 7.600.000 paket sembako. Total nilai pengadaannya sebesar 2,19 triliun rupiah. Paket tersebut dimenangkan dan digarap oleh 7 perusahaan milik Herman Heri. Dan konyolnya, isi paket sembako tersebut juga dipasok perusahaan milik Herman Heri, yaitu PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. Herman Heri menguasai proyek pengadaan bansos COVID-19 dari hulu ke hilir. Dari total 12.177.000 paket bansos yang dibagikan saat itu, sebanyak 62,41%-nya dipasok oleh perusahaan miliknya. Selebihnya, sebanyak 4.577.000 paket sisanya dikerjakan oleh 7 perusahaan lain yang disponsori oleh Ihsan Yunus. Ihsan Yunus adalah anggota Komisi 4 DPR RI yang juga berasal dari PDIP. Awal tahun 2021 silam, rumah kediaman orang tua Ihsan Yunus di Jalan Hankam, Cipayung, Jakarta Timur juga telah digeledah oleh KPK. Bukti keterlibatan politisi Herman Heri di pusaran korupsi pengadaan paket bansos COVID-19 sudah lama dimiliki KPK. Sederet saksi sudah diperiksa silih berganti sejak OTT Yuliari Batubara tahun 2020 silam. Namun tak kenapa penyidikannya mengendap hingga 4 tahun. Dalam tayangan Realitas 2 Oktober 2023 lalu, mantan Kasatgas penyidik KPK Andre Dedi Nainggolan menyayangkan penyidikan korupsi bansos COVID-19 berhenti di perkara suap Yuliari Batubara. Padahal saat dirinya masih aktif hingga September 2021, penyidik sudah menemukan unsur kerugian negara dalam pengadaannya sebesar 2 triliun rupiah. Seharusnya tidak hanya berhenti di sana. Kasus yang kami tangani dulu itu masih menyisakan banyak. Saya yakin itu karena itu juga muncul dalam persidangan yang sudah ada. Sebagai seorang penyidik pada saat itu, tentunya saya udah cukup banyak menjalani proses penyidikan dan sense itu ada. Bagaimana kita menghadapi petinggi di pemerintahan, yaitu seorang menteri. Terus selanjutnya kita menemukan fakta-fakta bahwa ada nama anggota DPR, Ihsan Yunus. Kemudian munculnya Dwi Mukti Graha Elektrindo dalam proses penyidikan yang ketika kami telusuri itu tidak bisa dilepaskan dari anggota DPR lain dan waktu itu Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri. Nah, kalau kita melihat, kita merangkai itu, Menteri Sosial Herman Heri dan Ihsan Yunus itu bukan orang yang kita bisa katakan terpisah secara individu. Mereka dalam satu partai yang sama. Kemudian Ihsan Yunus berada pada komisi yang menjadi mitra dari Kementerian Sosial. Ivo Wongkaren kerap dihubungkan dengan politisi DPR Herman Heri. Sebab hingga Agustus 2021, Ivo memang berada di grup usaha milik Herman Heri, yaitu PT Satria Mega Kencana Tbk. PT Satria Mega Kencana berada di bawah pengendali yang sama dengan PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. Keduanya sama-sama dimiliki oleh Herman Heri. Dan hingga tahun 2021, nama Ivo Wongkaren masih tercatat sebagai komisaris di PT SMK. Sementara Herman Heri sebagai komisaris utama. Ada 4 klaster distribusi atau pembagian ya. Pembagian jatah penyediaan sembako. Satu kelompok untuk yang dikatakan sebagai jatahnya Pak Herman Heri. Klaster kedua adalah untuk Pak Ihsan Yunus yang dikelola oleh Pak Ihsan Yunus. Kelompok ketiga adalah yang menjadi jatahnya Pak Menteri sendiri. Dan yang kelompok terakhir yang dikelola oleh, kalau nggak salah, PPK dan KPA penyediaan sembako waktu itu. Dengan komposisi yang berbeda. Lebih banyak kelompok Pak Herman Heri di mana Ivo Wongkaren jadi istilahnya perwakilannya yang menjalankan itu, yang wajah di depannya. Kemudian Ihsan Yunus di mana di situ ada orang kepercayaan yang bernama Yogas, seingat saya. Kemudian sisanya seperti yang saya sampaikan tadi.
Realitas sudah beberapa kali mencoba meminta konfirmasi ke Herman Heri maupun manajemen PT Dwi Mukti Graha Elektrindo, namun permintaan wawancara tersebut tidak pernah direspon. Hari ini saya mencoba meminta konfirmasi ke PT Anomali Lumbung Arta yang merupakan anak perusahaan dari PT Anomali Lintas Cakrawala yang memiliki alamat di Gedung Patrajasa ini, tepatnya di lantai 17. Namun setelah saya meminta konfirmasi, pihak Anomali Lintas Cakrawala menyebut bahwa PT Anomali Lumbung Arta ini sudah tidak lagi menjadi anak perusahaannya. Selain itu, saya juga menelusuri keberadaan kantor dari PT Anomali Lumbung Arta yang sebelumnya disebutkan juga berada di gedung yang sama, tepatnya di lantai 20. Namun dari yang saya temukan, gedung tersebut sudah tidak lagi ditempati dan terkunci. Dan hingga saat ini saya masih belum mendapatkan informasi terkait keberadaan kantor PT Anomali Lumbung Arta saat ini. Nama Herman Heri sebenarnya sudah sejak lama disebut-sebut dalam pusaran korupsi bansos COVID-19. Nama politisi asal Nusa Tenggara Timur ini juga sudah disebut dalam perkara korupsi Juliari Batubara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.